Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Ya, dan saudara sudah sadar bahwa kami masuk bulan November. Ini tanggal 1. Bulan yang baru, hari yang baru yang Kau berikan kepada kita untuk kita masuk lebih lagi, untuk lebih lagi belajar bersama Tuhan, untuk lebih lagi mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, minggu lalu kita mulai bicara tentang 3:16. Ada beberapa ayat di dalam firman Tuhan yang kita sudah bahas minggu lalu yang bunyi 3:16. Artinya apa? Yohanes 3:16. Ya, itu bicara tentang kasih Allah terhadap Anda dan saya. Ya, begitu hebat Tuhan ya. Dia begitu mengasihi kita. Walaupun kita orang berdosa, walaupun kita orang yang jahat, dia tetap mengasihi kita. Dia mengaruniakan anaknya tunggal yaitu Yesus Kristus datang ke bumi ini. Tujuannya mati di kayu salib supaya Anda dan saya, supaya kita semua memperoleh hidup yang kekal. Ya, dan kemudian kita bahas Lukas 3:16, Matius 3:16, 1 Yohanes 3:16. Ya, Yesus menyerahkan nyawanya. Kita harus sadar, kita juga wajib menyerahkan nyawa kita bagi orang-orang yang lain. Dan kita bahas 1 Korintus 3:16 dan hari Sabtu kita bahas 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Nah, hari ini saya ingin baca Kolose 3 ayat yang ke-16. Sekali lagi 3:16. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak ayat dalam firman Tuhan yang ditulis dalam pasal 3 ayat 16. Kita sebetulnya sadar bahwa firman Tuhan ditulis tidak ada pasal, tidak ada ayat. Ini cuma untuk mempermudah buat Anda dan saya untuk kita dapat mempelajari firman Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 16 dikatakan begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini sebetulnya masih penerusan dari yang kita sebut 2 Timotius 3:16 yang kita bahas hari Sabtu kemarin. Di sini dikatakan yang pertama, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Artinya apa? Ya, apakah firman Tuhan, ya, perkataan Kristus, yaitu firman Tuhan, ya, apakah itu benar-benar tinggal, benar-benar berada di sekeliling Anda? Saya mau tanya kepada Anda, seberapa jauh Anda mempelajari firman Tuhan, sedemikian besar Anda akan mengerti. Karena kalau kita tidak pernah masuk dalam firman Tuhan, kita tidak dapat berbicara apapun tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingin bicara kepada Anda dan saya melalui firman-Nya. Ya, itu adalah suara yang pertama daripada Tuhan. Ya, banyak orang ingin mendengar suara audible. Banyak orang ingin mendengarkan hamba Tuhan, seorang nabi, bernubuat. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan ingin berbicara kepada Anda dan saya secara langsung. Ada satu firman Tuhan yang berkata begini, bahwa akan tiba satu waktu kita tidak perlu kasih tahu orangnya untuk mengenal Tuhan, karena semua orang sudah mengenal Tuhan. Dan saya tahu kita belum sampai ke saat itu. Walaupun sudah banyak orang mengenal Tuhan, tapi banyak orang belum kenal pribadinya Tuhan karena tidak mengenal firman-Nya. Seberapa besarnya perkataan Kristus diam di dalam hatimu pribadi? Apa yang Anda renungkan siang dan malam? Apa Anda perkataan hari demi hari? Apa Anda renungkan? Ya, Anda tidak bisa berkata, aku terlalu sibuk. Anda terlalu sibuk untuk tidak memasuki pribadinya kepada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata,
Kalau firman tinggal di dalam kamu, ya, kalau kamu tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kamu, minta apa saja dan akan diberikan. Seberapa jauh firman benar-benar diam, ya, di antara kamu. Dan kedua, kenapa itu penting? Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur. Ya, dua perkataan yang tidak disukai banyak orang. Ya, kita tidak mau diajar karena kita perlu dihajar. Ya, jangan sampai itu. Jangan sampai kita perlu dihajar oleh Tuhan karena kita tidak mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Seberapa jauh Anda memiliki hati yang terbuka? Seberapa jauh Anda memiliki telinga yang terbuka untuk Tuhan berbicara? Siapa yang bertelinga, mari kita mendengarkan apa Roh Kudus ingin sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan. Ya, itu tentang mengajar, tetapi juga firman Tuhan diberikan untuk menegur. Nah, ini banyak orang hari-hari ini berkata, jangan menghakimi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus disadarkan bahwa Yesus nanti datang bukan sebagai juru selamat, tetapi sebagai penghakim yang akan menghakimi kita semua. Jadi kita harus tahu bahwa firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa kita perlu memberitahukan atau menegur firman kepada orang-orang melalui firman, maksud saya. Ya, selama kita menegur orang, ya, dalam kasih. Yang kedua, sesuai firman Tuhan, bukan karena emosi. Ya, itu yang Tuhan minta daripada kita. Ya, banyak orang bilang jangan menghakimi, sedangkan juga ada ayat yang bilang menghakimi. Jadi kita harus tahu ada balance-nya. Kita harus tahu kebenaran firman Tuhan. Kalau kita cuma berdasarkan satu doktrin, hanya di dalam satu ayat saja, itu sangat amat bahaya. Ya, satu pengajaran harus diberikan dari seluruh firman. Jangan berdasarkan cuma satu hal saja. Ya. Jadi, supaya kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan lain. Dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kalau kita lakukan apa? Menyanyikan mazmur, kita menyanyikan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kita sedang apa? Mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Wow, luar biasa. Kalau setika 16 ini ya. Ada banyak hal yang kita dapat pelajari dari satu ayat saja ini. Tapi sekali lagi, dengar baik-baik. Jangan ambil satu pengajaran hanya berdasarkan satu ayat saja. Kita harus tahu teks, konteks. Kita harus tahu dalam seluruh firman-Nya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, kapan pertama kali ya sesuatu yang muncul. Itu seringkali udah menunjukkan apa yang kita harus lakukan. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam firman Tuhan lebih dalam lagi. Supaya kita dapat belajar, supaya kita juga dapat menegur, terutama menegur pribadinya. Ya, supaya kita benar-benar masuk di jalan yang benar, sesuai dengan rencana dan kehendak daripada Allah Bapa melalui Yesus Kristus oleh kuat kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu, atas perlindungan yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami datang dan kami mohon Bapa, supaya kuasa-Mu yang berkarya Tuhan. Engkau lebih besar, Engkau lebih dahsyat, Engkau lebih ajaib Tuhan. Tuhan, Engkau harus diutamakan. Engkau semakin besar, akunya semakin kecil. Hari ini aku berdoa Bapa, biar mata kami semua tertuju kepada Engkau Yesus Kristus. Bukan kepada saya sebagai hamba Tuhan, bukan kepada gereja, bukan kepada organisasi, tetapi mata kita sungguh tertuju kepada Engkau. Karena Engkau ingin mengajarkan kami lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi.
Roh Kudus yang sudah diam di dalam kami, diutus untuk mengajar kami kebenaran yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa, biar firman berkenan di dalam hati kami, firman bertumbuh di dalam hati kami Tuhan, dan firman-Mu berbuah banyak melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Well, sekali lagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati, dan doa saya benar-benar supaya berkat daripada Allah, kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maju terus bersama-sama, belajar firman terus bersama-sama, dan sampai ketemu lagi besok. Shalom.